Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kalian nama aku Fauzan Akmajaki. Aku dari kelas 11 TJKT 4. Hari ini aku mau melakukan load balancing. Jadi load balancing itu secara singkatnya itu menyatukan dua ASP biar si bandwidth yang kita terima itu optimal. Untuk teman saya yang di sana itu udah gak usah dipikirin lah. Nah, jadi praktek load balancing yang akan aku pakai itu menggunakan metode PCC atau secara jelasnya itu per connection classifier. Jadi PCC ini memastikan bahwa ISP yang digunakan di sini itu akan berjalan secara optimal. Nah, sekarang kita sudah berada di mikrotiknya, kita sudah login. Untuk step yang pertama itu kita bakal mengkonfigurasi DHCP kliennya untuk ISP yang pertama dan kedua. Nah, bisa dilihat di sini sudah bound ya. Dan step yang kedua itu kita akan masuk ke address. Kita bakal bikin address untuk laptop yang kita pakai. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Nah, untuk di sini aku pakai IP yang 100.1 dan prefixnya itu 24. Dan ini networknya itu sesuai dengan prefixnya kayak gini. Dan interface-nya itu pakai Ether 3. Nah, setelah address kita bakal masuk ke firewall. Kita bakal setup NAT-nya. Kita pergi ke NAT. You ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking. Nah, di sini aku bikin dua NAT ya, masing-masing untuk Ether 1 dan 2, untuk SP 1 dan 2. Dan di sini aku pakai actionnya itu masquerade biar kita ngasih kayak masker ke IP-nya biar gak ketahuan kalau misalkan ini dipakai buat searching. Nah, setelah membuat NAT, kita bakal langsung masuk ke Mangle. Di sini Mangle rule yang bakal aku pakai itu sekitar 10 Mangle rule, dan semuanya itu fungsinya itu beda-beda. Nanti bakal aku jelasin seiring aku bikin Mangle rule-nya. Yang pertama itu Mangle rule accept. Nah, ini setelah aku bikin Mangle yang pertama, itu di sini aku pakai destination address yang ke ISP1 dan in interface-nya tuh ke Ether 3 yang itu artinya ke laptop aku. Untuk actionnya aku masih tetap pakai accept, dan di sini juga sama, yang kedua itu destination address-nya di ISP kedua. Nah, setelah membuat kedua Mangle ini, kita bakal langsung masuk ke PCC, yaitu per connection classifier. Jadi PCC ini sebenarnya metode mikrotik buat ngebagi jaringan itu berdasarkan koneksi, jadi bukan orang. Kalau misalkan berdasarkan orang itu kan kadang kebaginya nggak rata. Nah, ini itu kalau misalkan PCC dia itu ngebaginya per koneksi. Nah, dia itu pakai metode hashing buat ngebaginya, dan ntar aku jelasin setelah aku bikin Mangle rule-nya. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Nah, ini setelah aku bikin Mangle rule yang PCC. Jadi kalau misalkan PCC itu dia itu menggunakan metode hashing. Kalau misalkan mau dicontohin tuh contohnya tuh kayak gini. Misal ISP1
dan ISP2 itu mau ngasih traffic ke klien. Nah, itu destination address sama source addressnya itu ntar di hash, dan ntar bakal ketahuan si klien itu mintanya segimana gitu, kayak gitu. Kalau secara simpelnya itu kayak gitu. Nah, di sini udah terlihat ya bahwa bytes-nya tuh udah ada, paketnya juga udah ada. Sekarang setelah PCC ini kita bakal masuk ke Manjaro selanjutnya. Nah, di sini aku buat 4 Manjaro yang baru, yaitu mark routing, yang duanya itu pre-routing, yang duanya itu output. Nah, di sini fungsinya mark routing itu buat ngebagi jalurnya, dia itu harus ke gateway yang mana aja. Pre-routing itu sebelum dibagikan dia itu bakal ngelihat dulu, ngemastiin dulu bahwa rules yang udah dikasih itu masih apa istilahnya itu masih intact, masih berfungsi, dan output itu akan menjadi istilahnya itu kayak penyalurnya lah. Nah, di sini aku pakai yang ini itu aku pakai itu ISP1 yang tadi kita bikin di PCC. Untuk connection marknya juga sama, aku pakai ISP1 Connect yang tadi aku bikin di accept. Nah, setelah Mangle Rules yang ini selesai, kita bakal bikin Mangle Rules baru, yaitu mark packet. Mark packet ini fungsinya agar kita bisa pakai di queues dan bikin load balancingnya itu berjalan. Nah, ini Mangle Rules yang udah aku bikin semua, itu totalnya itu 10 Mangle Rule. Untuk mark packet ini aku di sini pakai chain yang forward, dan connection marknya itu tetap pakai ke yang accept tadi yang aku bikin di accept. Nah, untuk actionnya itu aku pakai mark packet, dan new packet marknya itu aku bikin buat di queues nanti. Nah, nanti pas di queues kita bakal pakai paket mark yang kita bikin di sini. Untuk yang bawahnya juga sama sebenarnya, aku cuman ganti namanya aja, dan di sini pun aku ganti connectionnya doang. Nah, setelah ini kita bakal masuk ke rootsnya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada 2 rows yang baru. Ini yang ini itu kita bakal hapus aja. Nah, kita bakal bikin baru. Nah, ini routing mark yang udah aku bikin. Di sini itu yang ini itu buat ke ISP1, dan yang ini itu buat ke ISP2. Di sini aku pakai cek gateway-nya yang ping agar ketahuan kalau misalkan ada gateway yang lagi nggak jalan. Nah, habis ini kita bakal bikin yang namanya itu failover. Nah, failover ini fungsinya agar kalau misalkan salah satu ISP yang kita pakai itu lagi gak berjalan atau lagi gak berfungsi, itu si tugasnya itu bakal langsung dikasih ke ISP yang lain. Jadi pas kita gunain pun itu nggak bakal kerasa ada jaringan yang terputus gitu, kayak gitu.
Nah, ini setelah kita bikin failovernya. Di sini bisa dilihat bahwa yang atas itu statik, sedangkan yang bawah itu aktif statik. Artinya yang bawah itu yang ether 1 ini masih kita pakai, kita prioritaskan karena distance-nya itu 1 dibandingkan yang ini itu distance-nya 2. Jadi kalau misalkan distance itu secara simpelnya itu dia tuh kayak prioritas gitulah. Nah, setelah ini kita bakal masuk ke queues-nya. Kita bakal bikin queues-nya. Di queue kita bakal di sini itu tempat kita ngelimit bandwidth-nya, limit Mbps-nya. Nah, ini untuk di simple queue coba. Nah, ini untuk di simple queue itu kayak gini. Aku pakai max limit yang ASP1 itu 10 Mbps, dan yang di advance-nya itu aku pakai ASP1 paket yang tadi kita bikin di mark paket. Untuk yang ASP2 juga gak ada jauh beda. Di sini aku pakai max-nya itu 5 Mbps, dan di advance-nya itu aku pakai ASP2 paket. Nah, setelah ini selesai kita bakal masuk lagi ke IP dan kita bakal atur DNS-nya. Untuk DNS itu kita bakal masukin 4 buah DNS. Yang pertama itu DNS default yaitu 8888, yang kedua itu DNS 8844, yang ketiga itu IP ASP kita yang pertama, dan yang keempat itu IP ASP kita yang keempat. Nah, setelah ini kita klik apply. Setelah di apply kita bakal masuk ke mana ya? Kita bakal masuk ke DHCP server. Nah, kita di sini bakal setup untuk laptop kita. Nah, waktu di DNS server ini kita ininya itu samain sama yang tadi kita set. Berarti kita tinggal nambah 2 aja. Nah, di sini kita untuk setup, untuk konfigurasinya itu sudah selesai. Sekarang kita bakal coba buat test speednya. Nah, di sini aku udah ada di speed testnya. Kita coba. Masih bisa. Nah, ini bisa dilihat teman-teman bahwa load balancing kita itu udah berhasil. Di sini bisa lihat untuk kecepatan downloadnya itu 14 Mbps, yaitu di bawah yang kita set tadi, dan untuk uploadnya itu juga di sekitaran 14 Mbps. Ini bisa dilihat ya di sini. Nah, jadi ini guys untuk kecepatannya berarti ini sudah sesuai apa yang kita set tadi ya. Nah, jadi itu step-step cara load balancing. Nah, mungkin setelah aku konfigurasi tadi mungkin di antara kalian itu ada yang mikir bahwa kenapa harus pakai load balancing gitu, karena kalau misalkan dipikir-pikir pun internet yang biasa itu jauh lebih kencang gitu. Nah, untuk load balancing sendiri itu sebenarnya bukan untuk internet yang kencang, tapi buat internet stabil. Karena sekali lagi kan kalau misalkan load balancing ini itu cocok buat banyak user di satu jaringan tersebut. Makanya ini itu
lebih condong ke jaringan yang stabil, bukan yang kencang. Itu dia alasan kenapa load balancing ini pakainya 2 ISP atau lebih, biar nggak ada ISP yang ke overload. Kalau misalkan satu doang, takutnya sinyalnya itu malah tabrak-tabrakan dan kayak gimana gitu takutnya. Nah, untuk metodenya sendiri itu sebenarnya ada banyak ya. Contohnya itu ada ECMP atau Equal Cost Multipath, NT-Hype Packet, dan lain sebagainya. Cuman di sini aku pakai metode PCC karena menurut aku itu lebih stabil. Cuman memang PCC ini pun ada kekurangannya, yaitu kalau misalkan banyak yang kebanyakan aplikasinya itu si metode ini tuh nggak bakal terus nyambung gitu, ada kesempatan buat putus-putusnya. Nah, jadi mungkin untuk praktek load balancing hari ini cukup sekian. Tadi setelah kita tes dan memang speednya tuh sudah mencapai 15 MB, apa yang kita targetkan dari awal. Nah, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini itu bisa berguna bagi kalian yang mau nyoba-nyoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.